إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk datang ke masjid yang mulia ini, dan tidak ada tujuan kita melakukan yang demikian kecuali dalam bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beribadah kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah kalimat yang semua kita hafal. Kalimat yang dibaca oleh seorang muslim setiap kali mereka melakukan tahiyat akhir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini adalah doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seorang muslim tidak akan pernah meninggalkan doa ini. Setiap kali mereka menyelesaikan salatnya, maka jangan dulu mengucapkan salam kecuali baca dulu doa ini. Dan di antara makna doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara syukur dengan ibadah. Artinya kalau ada di antara kita yang ingin bersyukur kepada Allah, maka beribadahlah kepadanya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kata-kata yang indah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Kita mengucapkan hadza min fadli rabbi. Itu adalah kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syukur yang paling berat bagi kita melakukannya adalah beribadah kepada Allah. Dan semoga duduknya kita di dalam masjid yang mulia ini terhitung sebagai bentuk ibadah yang bisa mendatangkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Semoga perkumpulan kita ini merupakan wasilah, harapan dan tujuan kita bersama untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salehah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita harus mengetahui, ikhwatul Islam, sebuah ungkapan yang sangat indah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan, laisa syai'un aqarru li'ainil mu'min min an yara zawjatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jal. Tidak ada yang membuat seseorang bangga dan bahagia di dunia dan di akhirat kecuali ketika mereka melihat anak-anaknya, istrinya, keluarganya, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketaatan itulah mereka adalah tiket kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pembahasan kita pada kali ini, yaitu bagaimana kita meraih mahkota yang sangat indah di dalam surga. Sebelum kita menyebutkan tentang ini, ikhwatul Islam, tentu kita berbicara dulu sedikit tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala adalah pembahasan yang tidak akan pernah puas kita membahasnya. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengarkan oleh telinga, bahkan tidak pernah terbayangkan oleh akal pikiran. Dan kita sebutkan sedikit tentang bagaimana keadaan di dalam surga, sedikit saja, yaitu bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga dan orang yang terakhir sekali keluar dari api neraka. Di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari rahimahullahu taala, seorang ulama yang memiliki sebuah kitab yang sangat indah yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Kemudian Imam Bukhari ini salah seorang ulama yang meninggal pada tahun 256 Hijriah. Di dalam Sahih Bukharinya
terdapat salah satu judul Kitab Tauhid. Dan kitab Tauhid ini ditulis di bagian akhir. Maka tentunya itu merupakan di antara fikihnya Imam Bukhari. Imam Bukhari sengaja menulis Kitab Tauhid di dalam kitab Sahih Bukhari di bagian yang terakhir, seolah-olah dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan mentauhidkan dirimu." Karena ketika seseorang wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah, maka pasti mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu doa yang tidak boleh dilewatkan oleh kaum muslimin, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ada yang hafal doanya? Ustaz? Ustaz belakangan lah Ustaz ya. Baik, silakan Ustaz, masyaallah. Iya, silakan. Mungkin diulang lagi Ustaz ya, agar terulang dan terulang. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Artinya, ya Allah, hidupkanlah aku bersama kaum muslimin, wafatkanlah aku. Ulang lagi artinya Ustaz. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi muslim, dan wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, dan kumpulkanlah aku bersama orang soleh. Masya Allah, Allah yang fadak, Masya Allah, sehat, Masya Allah, barakallahu fiik. Doa ini ikhwatul Islam tidak boleh dilewatkan oleh kaum muslimin. Imam Bukhari mungkin dia tidak mengucapkan doa ini secara terus terang, tapi dia mengakhiri kitab Tauhid atau di dalam Sahih Bukhari yang semua kita tahu, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dia mengarangnya bermohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dunia kaum muslimin menerimanya. Disebut dengan Sahih Bukhari. Dan di akhir daripada kitab ini, Kitab Tauhid, seolah-olah dia menginginkan, ya Allah, jangan jadikan aku kecuali wafat di atas tauhid. Maka kita juga demikian keadaannya. Dan di antara salah satu doa yang tidak boleh dilewatkan, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna. Tidak boleh ada yang pulang kecuali doa ini sudah hafal. Sudah hafal doanya? Baik, siapa yang sudah hafal doa ini umurnya 70 tahun? Kalau yang muda-muda wajar. Yang 70 tahun umurnya, angkat tangan. Kalau tidak ada diskon 60. Ada yang hafal? Baik, silakan Pak. Doanya belum hafal ya? Boleh, kalau tidak bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Silakan. Iya atau tidak? Tentunya berdoa dengan kalimat-kalimat yang sangat indah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama dalam pembahasan kita ini, ikhwatul Islam, karena tidak ada kita sebagai orang tua, di antara salah satu usaha kita agar mendapatkan keturunan yang saleh dan saleh adalah doa. Dan nanti kita akan ajarkan doa-doa tersebut. Sebelum Bapak menjawab, saya mau bercerita. Boleh mendengarkan cerita saya ini? Boleh Pak ya? Baik. Sebelum Bapak menjawab, ada salah satu cerita. Dan cerita ini ikhwatul Islam diceritakan oleh dosen kami, namanya adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Badar bin Abdul Muhsin Al-Badar, hafizahumullahu ta'ala. Ini cerita tentang orang yang ada di Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan kita tahu, dikala orang pergi ke Mekah beribadah kepada Allah, itu adalah momen-momen doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin lelah kita beribadah kepada Allah, angkat kedua tangan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Nabi Ibrahim lelah membangun Ka'bah Al-Musyarrafah, maka di saat itulah beliau mengangkat kedua tangannya. Dan salah satu hasil daripada doa Nabi Ibrahim adalah manusia yang paling mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana da'watu abi. Saya ini adalah hasil daripada doa ayahku Ibrahim. Artinya semua kebaikan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya akan didapatkan oleh ayahnya Ibrahim. Mengapa demikian? Karena Nabi kita itu adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Dan kapan Nabi Ibrahim berdoa? Dikala beliau selesai membangun Ka'bah Al-Musyarrafah. Makanya ketika Allah berikan kepada kita kesempatan datang ke Ka'bah, dan semoga kesempatan itu Allah hadiahkan kepada kita bersama, maka manfaatkan untuk berdoa. Tapi ingat, hati-hati juga dalam berdoa. Kita sebutkan kisah ini.
Ada orang yang sedang umrah, dan kebetulan yang menceritakan kisah ini adalah orang yang menjaga Hajar Aswad. Kita tahu biasanya kalau kita lihat TV, atau bagi kita yang pernah berangkat, di Hajar Aswad itu pasti ada penjaganya. Kebetulan penjaganya baru masuk, artinya baru bekerja. Dikala beliau menjaganya, maka tentunya beliau mendengarkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh kaum muslimin yang ada di sana. Nah, kebetulan ada salah seorang yang berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat luar biasa. Apa doanya? Ya Allah, semua orang yang ada di Ka'bah ini, mereka memiliki keturunan, mereka punya anak. Satu-satunya yang belum memiliki keturunan adalah diriku. Berikan kepadaku keturunan. Doanya baik atau tidak? Baik atau tidak? Sepakat kita baik doanya? Baik. Kemudian ikhwatul Islam, maka polisi ini mendengarkan doa orang tersebut karena dia mengangkat suaranya. Orang yang merintih di hadapan Allah. Karena biasanya dikala seseorang betul-betul merintih, menangis, maka mereka akan mengeluarkan suara dalam berdoa, Ya Allah, berikan kepadaku keturunan. Semua orang yang ada di sini, mereka mendapatkan keturunan. Kalimat ini adalah kalimat merengek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam, berlalulah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 17 tahun. Jadi kisahnya sangat lama. 17 tahun lamanya. Kemudian ketika setelah 17 tahun, kebetulan yang menjaga Hajar Aswad masih orang yang sama. Dan bisa jadi ada hikmah di sana. Ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikala beliau menjaga Ka'bah Al-Musharrafah, tiba-tiba ada lagi orang yang berdoa. Dia seolah-olah mendengarkan suara ini, suara yang tidak asing baginya. Seolah-olah doa ini adalah doa yang 17 tahun yang silam. Karena dia juga mengangkat suaranya. Tapi doanya sudah mulai berbeza dari yang lain. Apa doanya? Allahumma ahlik waladi. Ya Allah, binasakan anakku. Apakah ada orang tua yang berdoa kepada Allah, Ya Allah, binasakan anakku? Tidak ada, kecuali kalau anak tersebut betul-betul sudah tidak lagi bisa, sudah tidak bisa lagi diajarkan, menyebabkan orang tuanya seperti ini. Tidak ada orang yang mendoakan keburukan untuk anaknya. Pasti mereka mendoakan kebaikan. Namun ikhwatul Islam, dikala orang ini 17 tahun, kemudian dia datang kembali ke Ka'bah Al-Musharrafah, dan didengarkan oleh petugas yang tadi menjaga Hajar Aswad, maka doanya aneh, lain dari yang lain. Allahumma ahlik waladi. Ya Allah, binasakan anakku. Sehingga polisi yang tadi menjaga Hajar Aswad, dia kaget. Kenapa orang berdoa seperti ini? Maka dia pun turun dan bertanya kepadanya, apa yang menyebabkan engkau mengeluarkan kata-kata seperti ini? Ini bangunan Ka'bah Al-Musharrafah. Kita meminta kalimat yang indah kepada Allah. Maka dia menceritakan tentang keadaan anaknya. Anak yang selama ini dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dulu dia meminta di Ka'bah Al-Musharrafah, kemudian diberikan anak. Tapi anak inilah yang menyebabkan dia frustasi, menyebabkan dia sakit, menyebabkan dia tidak bisa hidup di dunia. Maka pada ujungnya dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, ahlik waladi, binasakan anakku. Kemudian apa kata polisi yang menjaga ini? Dia memberikan nasihat. Wahai fulan, zalamtahu marratain. Engkau sudah menzalimi anakmu 2 kali. Engkau zalim kepada anakmu. Maka dari sinilah ikhwatul Islam, ada istilah, kita selalu mendengarkan istilah, ada anak yang durhaka. Iya atau tidak? Tapi pernahkah kita mendengar ada orang tua yang durhaka? Sebagaimana ada anak yang durhaka, banyak juga orang tua yang durhaka. Kita tidak boleh menyalahkan anak durhaka, tapi kita membahas dulu bagaimana orang tuanya. Karena anak tidak durhaka, kecuali orang tuanya juga durhaka. Nanti kita akan sebutkan riwayatnya. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata penjaga Hajar Aswad ini kepada orang yang tadi berdoa? Zalamtahu marratain. Engkau sudah zalim kepadanya 2 kali. Yang pertama dulu, bukankah dulu kamu yang berdoa di sini? 17 tahun yang silam, kamu yang berdoa di sini? Betul, aku yang berdoa. Apa yang kau minta kepada Allah? Ya Allah, semua yang ada di sini punya anak. Aku saja yang tidak punya anak. Doanya betul atau salah? Betul atau salah? Kan tadi 17 tahun dia berdoa, Ya Allah, binasakan
anakku. Ini bagi kita yang belum punya keturunan, untuk mendapatkan keturunan. Berdoa kepada Allah, agar doanya harus sempurna. Agar kita tahu, bahwa tidak mungkin ada doa yang terbaik, kecuali dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Maka tadi kita menyebutkan, kalau tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Arab. Kalimat kami ini salah atau betul? Agar kita tahu, ternyata yang salah itu kita yang tidak hafal doanya. Nah, dikala kita ingin meminta keturunan, apa doanya? Allahumma rabbi habli minas sholihin. Apa? Allahumma rabbi habli minas sholihin. Ulang lagi, Pak. Ulang lagi. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Masya Allah, betul. Ini ayat mana nih kayaknya? Kayaknya ayat baru ya. Tidak ada kalimat Allahumma-nya ya. Baik, apa? Rabbi habli minas sholihin. Yang kedua, apa lagi doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang pertama surah Ibrahim, kemudian loncat surah Isra. Kayaknya gado-gado ya, Pak ya. Baik, tidak menjadi masalah. Yang lain apa lagi? Ya. Allah. Untuk anak ya, Ustaz. Itu anak, ini khusus untuk anak. Bagi yang belum punya keturunan. Jadi doa itu banyak macamnya. Ada doa bagi yang belum punya keturunan, ada doa bagi yang sudah punya keturunan agar keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat yang semuanya kita hafal. Yang pertama, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, hadiahkan kepadaku anak yang saleh. Kita dituntut untuk mencari atau berdoa kepada Allah agar anak kita adalah anak yang saleh. Kita tidak pernah dituntut agar anak kita dipaksa menjadi ustaz, tidak. Kita tidak dituntut untuk menjadikan anak kita orang yang kaya, tidak. Kita dituntut bagaimana anak kita adalah anak yang saleh. Karena kalau sudah saleh, semuanya akan kita dapatkan. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang pertama sifatnya saleh, yang kedua sifatnya thayyib. Jelas di sini? Yang ketiga, Allah juga menceritakan yang tadi diceritakan oleh Allah dalam surah Ali Imran. Kemudian apa lagi? Ya Allah, kalau kita meminta doa, waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, jadikan anakku adalah anak yang diridhai. Tiga sifat ini adalah sifat yang tidak boleh dilewatkan oleh kaum muslimin. Terutama dikala mereka ingin meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sudah hafal? Kita dahulukan yang tua ya. Mana yang paling tua? Yang mengaku tua juga boleh. Mana? Ini atau ini? Sebelumnya ini untuk Bapak ya Pak ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa iyyakum syakarallahu lakum. Baik, siapa yang tadi sudah hafal? Maju ke sini ya. Apa? Kan baru kita bahas tadi kan? Nanti takut bahasanya salah. Risikonya terlalu besar. Nih, pakai MOU dulu. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Kalau bahasa Indonesia kita cancel lah dulu ya. Karena soalnya ini adalah ayat Al-Qur'an. Baik, siapa yang hafal? Silakan maju. Maju ke sini ya. Baik, ini agar kita bermanfaat bagi kita bersama. Kalau seandainya kita tidak keluar dari masjid ini kecuali doa-doa ini, la kafa. Maka itu cukup pelajaran bagi kita di malam hari ini. Agar kita tahu betapa pentingnya kalimat-kalimat ini. Baik, doa yang pertama. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Baik, yang kedua. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang ketiga. Yang ketiga. Waj'alhu rabbi radiyya. Waj'alhu rabbi radiyya. Masya Allah, artinya. Bisanya bahasa Arab aja. Bisanya bahasa Arab, Masya Allah. Ini dia jawaban yang paling bagus. Bisa. Jawaban bagus sekali. Bisanya bahasa Arab. Masya Allah, Allah mubarak, barakallahu fiik. Sudah tahu tiga doa ini ya?
Ini penting sekali ikhwatul Islam. Penting, hafal, ucapkan selalu. Ya, kita kembalikan kepada orang tadi. Dalam tahu marratain, engkau zalim kepadanya 2 kali. Yang pertama, dikala kita berdoa, makanya doa kita itu ikhwatul Islam tidak akan pernah doa kita terbaik dibandingkan dengan Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena bisa jadi kita salah dalam berdoa. Makanya kita kembalikan kepada orang yang tadi berdoa, ya Allah, semua orang yang ada di sini punya anak dan keturunan, aku yang tidak punya. Semestinya doa dia, berikan kepadaku keturunan yang saleh yang engkau ridai. Kurang kalimatnya. Karena banyak yang punya anak, tapi tidak semua yang punya anak yang saleh dan salehah. Banyak orang yang punya keturunan, tapi keturunan dia yang menyebabkan dia bunuh diri. Banyak orang yang punya generasi dialah yang menyebabkan dia tidak karuan. Disitulah kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Makanya orang ini menyebutkan dalam tahu marratain, atau zalim 2 kali. Yang pertama, salah dalam berdoa. Jika kita ingin minta keturunan yang saleh, yang tayyib, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 sifat ini yang paling mulia. Kemudian yang kedua, apa kata laki-laki ini? Kezaliman yang kedua, wahai fulan, ketika Allah sudah memberikan keturunan, doakan lagi agar Allah menjaga, memperbaiki keturunan tersebut. Karena kita tidak pernah bisa memperbaiki keturunan kita, tidak pernah. Kita hanya bisa mengajarkan adab etika kepada mereka. Tapi masalah perbaikan itu dikembalikan kepada, maka disitulah muncul doa, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada yang hafal? Anak kita ya, kita dulu anak kecil ya. Silakan anak sini lah. Yang sini maju. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, silakan yang tadi. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Masya Allah, semoga jadi anak soleh ya. Anak yang berbakti kepada orang tua. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan, Masya Allah. Bilang sama ayahnya masih salah doanya ya. Baik. Kurang ya, kalimat aslihnya kurang. Aslih li dzurriyyati, ini yang penting. Ya Allah, perbaiki keturunanku. Kemudian inni tubtu ilaika. Karena anak itu bagaimanapun hasil daripada kita. Kadang-kadang gara-gara kita yang tidak baik, kadang-kadang kita yang banyak maksiatnya, maka dikala kita meminta kepada Allah, aslih li, ya Allah perbaiki anak keturunanku untukku, bukan untuk orang lain. Kadang anak kita baik untuk orang lain, tidak baik untuk orang tuanya. Maka ada kalimat aslih li fi dzurriyyati,